Yang terhormat Bapak Puji Hartono Iskandar selaku Dirjen Perhubungan Darat, Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, serta para perusahaan otomotif yang ada di seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat malam dan terima kasih sudah menghadiri kegiatan lobby ini. Perkenalkan, nama saya Dean Herbert Adrian. Saya juru bicara sekaligus perwakilan dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau biasa disingkat dengan AISI. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan ini, ada baiknya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kehendaknya kita semua bisa berkumpul di sini dengan aman dan selamat tanpa berkekurangan apapun. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan terkait permasalahan penjualan dan harga yang terjadi di bidang otomotif, terutama di bagian sepeda motor yang seperti yang kita tahu, di belakangan ini harga-harga sepeda motor itu sedang tidak stabil semenjak kasus COVID-19 di Indonesia, sehingga mempengaruhi pasar otomotif di Indonesia. Semenjak COVID-19 menyerang Indonesia, penjualan motor di tanah air Indonesia hanya sebanyak 3.661.6 unit saja pada tahun 2020, yang dimana angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2019 sebanyak 6.487.460 unit. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar 43% karena adanya wabah COVID ini yang membuat ekonomi menurun dan juga mempengaruhi pasar otomotif penjualan motor. Akan tetapi, AISI memperkirakan bahwa di tahun 2021 akan meningkat, dan benar penjualan motor di tahun 2021 ini sudah meningkat sebanyak 31%. Akan tetapi, peningkatan ini ada karena perusahaan-perusahaan otomotif memberikan diskon atau juga harga-harga promo karena COVID-19 ini. Dan juga perusahaan-perusahaan ini juga melakukan stimulasi pasar dengan memunculkan model-model motor terbaru, sehingga mampu meningkatkan jumlah penjualan yang sempat menurun pada tahun 2020. Oleh sebab itu, saya ingin pemerintah juga ikut turut serta membantu dalam membuat stimulus melalui Dirjen Perhubungan Darat agar penjualan dapat meningkat. Mengingat bahwa banyak sekali gejala virus baru yang sudah terkena di beberapa masyarakat di Indonesia, yang ditakutkan dapat mempengaruhi kondisi pasar otomotif yang sudah mulai meningkat ini dapat kembali turun jika tidak melakukan stimulasi pasar, agar kedepannya kondisi pasar otomotif di Indonesia ini bisa kembali normal tanpa harus menjatuhkan harga barang dan memberikan diskon besar-besaran kepada setiap unitnya. Meskipun peningkatan penjualan otomotif ini sudah lumayan besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi PPN di tahun 2022 akan bertambah sehingga dari 10% menjadi 11%. Menurut saya, dengan bertambahnya PPN ini di tengah perekonomian yang sudah mulai kembali stabil akan sangat menekan masyarakat, karena masyarakat yang belum sepenuhnya mendapatkan pekerjaan kembali setelah mengalami PHK atau pengurangan pekerjaan di perusahaan sebelumnya, ataupun belum stabilnya pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Maka saya meminta kepada Menteri Keuangan agar dapat mempertahankan PPN sebesar 10%. Dan apabila perekonomian di Indonesia sudah benar-benar membaik, sudah benar-benar normal, maka PPN bisa ditingkatkan menjadi 11% kembali, agar tidak terlalu menekan masyarakat dan juga perusahaan-perusahaan otomotif yang akan menjual sepeda motor ini. Sebenarnya itu saja, kebanyakan orang juga memilih untuk menjual sepeda motornya untuk menghidupi keluarganya ataupun membeli motor baru. Akan tetapi, harga jual kendaraan bekas mengalami perubahan yang sangat besar
akibat COVID-19 ini, maka terjadi ketidakseimbangan antara harga beli yang sudah mendapatkan potongan atau diskon karena COVID dengan harga jual yang jatuh karena COVID ini. Harga jual motor bekas menurut saya sudah mengalami penurunan drastis sekitar jutaan. Maka dari itu, kami meminta kepada seluruh perusahaan otomotif agar dapat menyesuaikan harga motor baru dengan harga motor bekas, agar kembalinya pasar ekonomi yang stabil tanpa menjatuhkan siapapun. Pendapat dari saya yang sudah saya sampaikan, sekiranya pemerintah yang bersangkutan dapat mempertimbangkan hal-hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Sekian dari saya Dean Hebat Adrian, pamit undur diri, terima kasih.